Ibtu Rudiana sudah dicopot atau dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Mabok berat nggak? Kalau saya misalkan untuk obat-obatan sih mungkin ya lumayan sih. Lumayan tuh maksudnya make. Siapa? Saya make. Ya mau masuk ke itu, mau mastiin, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari gengnya, jadi makanya saya nggak masuk lah gitu. Takut juga. Geng apa? Saat itu si Eki mabok berat nggak? Kalau misalkan untuk obat-obatan sih mungkin ya lumayan sih. Lumayan tuh maksudnya make. Siapa? Saya make. Si Eki berarti mabuknya dalam keadaan berat ya? Nggak terlalu, ya nggak tahu sih ya, namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalkan untuk masalah kesehatan. Tapi berarti minum iya, obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya, udah gitu. Saya tidak bisa mastiin kalau misalkan itu emang berat atau enggak, kerasa apa enggaknya, saya juga nggak bisa mastiin sih. Sebagai temannya Eki pernah cerita nggak Eki punya musuh atau apa? Nggak pernah sih. Kalau cerita apa nggak pernah masalah pribadi. dalam kurun waktu dari jam 9 sampai jam 10-an itu nggak sempat cerita kalau dia ada masalah. Nggak pernah cerita apa-apa untuk masalah ada dia punya musuh ataupun dia mau kayak gimana nggak ada. Cuma obrolan biasa aja. Waktu mau ke Majalengka, si Eki sempat bilang nggak mau ada acara apa di Majalengka ini? Enggak, dia cuma bilang mau ambil duit aja di Majalengka. Cuma duit aja di Majalengka, nggak bilang mau ada rapat apa geng atau apa di Kuningan atau apa gitu nggak? Nggak ada. Cuman dia cuma minta uang aja sih. Uang Majalengka ya. Mau minta uang, nanti balik lagi ke Dabuan. Nanti balik lagi. Balik lagi ke Cirebon. Iya. Ke Dabuan. Sama Vina itu. Iya, posisi lagi emang berdua. Mau ke Majalengka itu berdua sama Vina. Iya. Jadi sempat bareng dari jam 3:30 sampai jam 10. Saat itu pertemuan kedua kali setelah kenalan pertama dengan Iya, pertemuan kedua itu. kedua Sama saya. langsung akrab sampai jam 10. Ya kalau misalkan dulu kan yang namanya teman kan walaupun ya ketemu sebentar atau nggak apa, ya emang akrab lah ya. Bukan nggak terlalu akrab sih, ya gimana ya pokoknya baru aja lah gitu. Tapi bukan dengan sekolah atau bukan Geng. Sempat mampir ke warmat nggak? Warpat nggak Vina? Nggak tahu kalau misalkan masalah warpat. Soalnya saya juga nggak tahu sih warpat apa tuh, nggak tahu orang-orang itu. Kenal Liga Akbar Mas juga? Enggak. Nggak kenal sama Liga. Tapi kenal Eki berapa lama? Ya itu pertama itu nggak tahu, pokoknya pas lagi saya sama papa terus di Parudiana sama si almarhum ini kayak ada itu nongkrong sama apa gitu. Berapa bulan sebelum kejadian? Wah kalau misalkan itu mau udah lama. Udah lama ya. Saya ketemu laginya tuh ya itu. Saya tahu saya tuh pas lagi di kosan. nggak ada orang lain. Berarti pertama kenal bukan tahun 2016 berarti ya? Bukan ya? Kayaknya 2015, 2014 kebetulan. Baru perkenalannya itu. Ya. Mas itu esnya Ibtu Rudiana sudah dicopot atau dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Kemudian juga sudah ada pertemuan dengan Kapolri. Ini mungkin bisa diklarifikasi dari Bang Pitra, apa yang didalami saat itu? Ya, pertama terkait dengan internal ya, bukan kapasitas saya untuk menjawab itu karena ada Bitkum yang mendampingi beliau tentunya. Kalau kita selaku kuasa hukum di bagian eksternal saja. Nah, jadi kalau memang terkait dengan internal, silakan Mbak berkoordinasi dengan Bitkum karena itu bukan kewenangan saya untuk membicarakan internal seperti itu. Terus yang kedua, dalam kasus ini juga saya melihat bahwasanya banyaknya muncul ahli nujum dan adanya fenomena-fenomena saksi berahli, ahli bersaksi gitu loh, yang bukan kewenangan dia berkomentar ini, dan dia bukan ahli, dia berkomentar di luar kewenangannya. Ini yang membuat repot kita dalam menangani perkara ini, dan ini yang membingungkan masyarakat. Korbannya siapa? Ya korbannya masyarakat sendiri.
Karena banyaknya spekulasi ataupun keterangan-keterangan yang bukan ahli tapi dia bersaksi gitu. Seolah-olah dia adalah pengacara, seolah-olah dia yang berperkara dalam kasus ini. Nah, kalau memang dia punya bukti, kasih aja kepada penyidik, jangan membuat komentar-komentar yang liar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira yang membuat perkara ini rusuh adalah saksi berahli dan ahli bersaksi seperti itu. Baik, saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza menanggapi apa yang disampaikan juga oleh Pak Ito dan mungkin tadi sepertinya sedikit menyinggung dari Bung Pitra nih terhadap apa yang Anda sampaikan. Silakan. Ya, komunikasi yang saya bangun ke Divisi Humas Mabes Polri, saya sampaikan secara tertulis via website mereka dan juga saya kirim ke nomor hotline yang disediakan oleh Polda Jabar. Mudah-mudahan Pak Ito tidak lupa bahwa pada pekan pertama bulan Juni 2024, Polda Jabar mengumumkan telah menyediakan nomor khusus. Inilah kesempatan bagi masyarakat, tertulis masyarakat, untuk menyampaikan informasi atau apapun terkait dengan mendukung Polda Jabar untuk mengungkap kasus Cirebon 2016. Nah, dengan kapasitas sebagai anggota masyarakat itulah maka saya mengajukan pandangan sekaligus pertanyaan kepada Polda Jabar dan Divisi Humas. Supaya terang benderang ya. Pertama, saya bertanya tentang bagaimana kondisi Sudirman saat ini. Saya memberikan perspektif bahwa ada informasi bahwa Sudirman disebut-sebut memiliki kondisi mental yang berbeda dari orang kebanyakan. Oleh karena itu, butuh kiranya perlakuan yang tepat agar kemudian masyarakat tidak memandang miring terkait dengan penyikapan atau perlakuan yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Sudirman. Itu satu. Yang kedua, Edwin Partogi, yang notabene merupakan penasihat hukum Saka Tatal, mengabarkan bahwa dia telah menemukan bukti komunikasi elektronik via gawai, yang termasuk di dalamnya memuat bukti percakapan yang dilakukan oleh almarhumah Vina dengan kedua orang sahabatnya pasca jam 22. Saya bertanya, apakah bukti itu asli atau tidak? Masukan saya. Penting kiranya apabila Polri memberikan respon atau tanggapan terkait keaslian atau bahkan mungkin kepalsuan bukti komunikasi elektronik yang konon sudah ditemukan oleh Edwin Partogi tersebut. Agar tidak muncul kesan di publik bahwa sudah terjadi kerja yang tidak begitu profesional, adanya problem kecakapan, adanya masalah inkompetensi pada penyidik tahun 2016 yang seolah-olah tidak menemukankah itu atau tidak mengolahkah itu bukti komunikasi elektronik tersebut. Dan yang ketiga, terkait dengan DPO. Saya bertanya, status DPO saat ini bagaimana? Apakah Polda Jabar masih mencari 4 DPO itu atau tidak? Kenapa? Karena saya bayangkan ini juga menyangkut rasa aman masyarakat. Kalau memang ada 4 orang DPO yang disebut-sebut sebagai pelaku ruda paksa dan juga pelaku pembunuhan, maka demi menjamin rasa aman masyarakat, bukankah seharusnya 4 DPO tersebut terus dicari? Itu 3 poin yang coba saya sampaikan ke nomor hotline Polda Jabar dan website Divisi Humas Mabes Polri dalam kapasitas saya sebagai anggota masyarakat. Baik. Terakhir mungkin ke